Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan bahagia. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kali ini kita akan mendiskusikan tema tentang sebagai agen transformasi pendidikan, praktik baik apa yang akan Anda lakukan di sekolah. Jadi nanti Bapak bisa menuliskannya di Jamboard ya, nanti saya share itu linknya. Jadi Bapak-Bapak bisa menuliskannya di itu, terus nanti bisa menjelaskannya lewat voice. Baik, saya share dulu ini linknya. Bapak bisa klik di kolom chat. Sudah bisa masuk ke Jamboard? Sudah. Baik. Sebagai agen transformasi pendidikan, praktik baik apa yang akan Anda lakukan di sekolah? Baik, sambil menunggu yang lain, ini Pak Ibrahim sudah masuk. Pak Ibrahim menjawab untuk praktek baik yang akan dilakukan adalah memulai diri sendiri. Baik, silakan Pak Ibrahim bisa memberikan penjelasan tentang apa yang sudah Bapak tuliskan di sini. Terima kasih Pak Nirudin. Untuk mengubah sesuatu itu kita perlu dari diri sendiri. Karena ketika kita mengubah diri kita sendiri, maka bisa menjadi teladan atau contoh bagi orang lain. Yang kedua, lingkungan kita itu dapat berubah apabila ada kemauan dari diri sendiri. Seperti itu, Pak Nurudin. Baik, Bapak Ibrahim, terima kasih. Ya, jadi untuk memulai sesuatu yang baik, memang kita harus memulainya dari diri sendiri supaya menginspirasi orang lain. Terima kasih Bapak Ibrahim. Selanjutnya ke Bapak Abraham Teva. Sebagai agen transformasi pendidikan, praktik baik yang akan saya lakukan adalah melibatkan siswa dalam merencanakan pembelajaran. Silahkan Bapak Teva penjelasannya. Terima kasih Pak Rudin. Jadi yang saya tuliskan di sticky note tentang praktik baik yang akan saya lakukan ketika berperan sebagai seorang transformator pendidikan, yaitu saya akan melibatkan siswa dalam merencanakan pembelajaran ini dengan maksud bahwa apabila siswa itu dilibatkan mulai dari awal merencanakan pembelajaran, diharapkan siswa itu bisa terlibat aktif saat pembelajaran berlangsung nanti. Karena sebelumnya dia telah turut merencanakan apa yang akan dilakukan saat pembelajaran nanti. Jadi hal-hal yang mungkin menjadi kebutuhan dia sudah terakomodir di saat pembelajaran nanti, di awal perumusan tujuan pembelajaran itu. Maka itu menjadi pemicu baginya untuk terlibat aktif saat pembelajaran nanti. Mungkin hal yang saya pikirkan dan kemudian saya tuliskan dalam wujud rencana praktik baik yang saya bisa lakukan seperti itu Pak Rudin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Teva. Berarti siswa harus dilibatkan ya Bapak ya untuk rumuskan tujuan. Ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ke Bapak Andika. Silakan Bapak Andika. Baik, jadi sebagai agen transformasi pendidikan, saya di sekolah akan mendampingi teman-teman guru sejawat untuk ikut melakukan praktik-praktik baik dalam pembelajaran yang memerdekakan siswa, sehingga tujuan transformasi pendidikan ini bisa tercapai. Terima kasih. Baik, sangat menginspirasi ya Pak Andika ya. Jadi praktek baik
yang akan dilakukan supaya teman-teman sejawatnya juga ikut melakukan. Baik, selanjutnya Bapak Wahyu menuliskan pembelajaran yang aktif, inovatif, dan berpusat pada siswa. Silakan Bapak Wahyu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Gagasan atau ide saya muncul dari prinsip dari transformasi pendidikan, yaitu memerdekakan anak. Jadi, jawaban atau praktik baik yang ingin saya laksanakan adalah kita harus pembelajaran yang aktif, inovatif, dan menyenangkan, dan juga paling inti yaitu berpusat pada siswa. Jadi intinya pembelajaran berpusat kepada siswa. Terima kasih Pak Burudin. Baik, terima kasih Bapak Wahyu. Penjelasan sangat gamblang ya. Baik, ini ada juga lagi dari Pak Ibrahim Ninohai, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Mau ini Bapak dijelaskan, silakan Bapak Ibrahim. Kira-kira yang menyenangkan itu yang baik. Terima kasih Pak Munirudin. Terima kasih. Pembelajaran yang menyenangkan yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana menciptakan pembelajaran yang menarik bagi siswa, bagaimana merencanakan pembelajaran yang disukai siswa dengan metode yang inovatif, juga merubah suasana pembelajaran di kelas bisa kita lakukan di luar, dan juga kita memetakan bakat minat siswa sehingga dapat kita memberi stimulus atau umpan yang bagus untuk mengembangkan bakat dan minat siswa. Seperti itu Pak Munirudin. Baik, terima kasih Pak Ninohai. Jadi dari jawaban-jawaban Bapak semuanya tadi bisa ditarik kesimpulan ya, atau ada yang mau menyimpulkan? Sebelum saya tarik kesimpulan, silakan. Kalau ada Bapak yang mau menyimpulkan dari kesemuanya tersebut. Ya, mungkin saya bisa membantu menyimpulkan. Silakan Mbak Teva. Baik, jadi berdasarkan ide-ide praktek baik yang sudah kita tuangkan dalam sticky note di layar yang kita lihat bersama ini, bisa dapat saya simpulkan bahwa berbagai praktik baik yang dapat kita lakukan sebagai seorang agen transformasi pendidikan. Praktik baik itu bisa diterapkan yang sasarannya kepada peserta didik, atau juga tindakan perbaikan yang kita melakukan bisa dilakukan juga kepada guru. Kepada siswa misalnya kita merencanakan pembelajaran yang menarik dengan menyiapkan model pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan berpusat kepada peserta didik, atau kita melibatkan peserta didik dalam merencanakan pembelajaran sejak awal sehingga peserta didik atau siswa dia tahu persis apa yang nanti akan ia pelajari nanti, maka itu menjadi pemantik bagi dirinya untuk ikut terlibat aktif saat pembelajaran, ataupun kita bisa dapat menggerakkan guru-guru untuk mempersiapkan pembelajaran yang menyenangkan juga, mulai dari diri kita sebagai guru mempersiapkan model-model pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan bagi siswa. Mungkin kesimpulan yang dapat saya rangkum dari semua yang kita sudah angkat dalam diskusi saat ini seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Teva. Baik, berhubung waktu ya, jadi cukup memberi satu kesempatan untuk menyimpulkan saja ya. Jadi kalau dapat saya simpulkan dari jawaban-jawaban Bapak itu, berarti istilah intinya kita melakukan praktik baik itu dari diri sendiri ya, dari diri sendiri dan melibatkan siswa.
melibatkan siswa untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa tidak tertekan, siswa senang dalam belajar, dan siswa merasa merdeka dalam belajar karena dilibatkan. Kita orientasinya kepada siswa, ya, orientasi pembelajaran kepada siswa, dan itu akan mempermudah jalan menuju pendidikan yang memerdekakan, ya, pembelajaran yang berpusat kepada siswa, dan praktek baik tersebut bisa berdampak baik juga ke rekan-rekan sejawat kita, selain ke siswa tentunya ke rekan-rekan sejawat kita, karena mereka juga akan terinspirasi oleh praktek-praktek baik yang kita lakukan. Dan praktek-praktek yang kita lakukan ini adalah awal dari transformasi pendidikan di Indonesia yang kita cintai. Baik Bapak sekalian, sangat menarik diskusi yang kita lakukan ini. Karena waktunya sudah mepet, ya, sudah hampir 10 menit, saya akhiri diskusi ini. Nah, terima kasih kepada Bapak-Bapak sekalian yang telah menjadi rekan diskusi saya. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat dan bahagia. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Rudin.